Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Baik, teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 mata kuliah Sejarah Pergerakan Nasional 2 akan menyampaikan materi mengenai pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS dan pemberontakan Operasi Papua Merdeka atau OPM. Adapun anggota kelompok kami, saya sendiri Muhammad Farel An-Nova, kemudian Muhammad Arsyad Fauzi, dan satu lagi Mita Denita Nurmala. Baik, pembahasan-pembahasan yang akan kita bahas ialah mengenai pemberontakan Republik Maluku Selatan. Yang pertama, nanti akan dibahas mengenai bagaimana latar belakangnya dan bagaimana peristiwanya. Kemudian begitu juga dengan pemberontakan Operasi Papua Merdeka akan dibahas mengenai latar belakang dan peristiwa pemberontakannya. Yang pertama ialah latar belakang mengenai pemberontakan Republik Maluku Selatan. Nah, latar belakang RMS ini dilatar belakangi ketika itu ya, konferensi meja bundar gitu ya berlangsung pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 yang mencapai kesepakatan politik untuk membentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS ya, di seluruh bekas wilayah Belanda. Dan di Maluku penyerahan kedaulatan Indonesia tersebut disambut gembira gitu. Namun di sisi lain KMP masih meninggalkan dua persoalan utama, yaitu mengenai tertundanya penyelesaian wilayah Irian Barat, dan kedua masih belum jelasnya penyelesaian masalah masa depan bekas pasukan Kenil gitu ya, atau kolonial, pasukan kolonial. Bacanya teh KNIL lah pokoknya, itu khususnya mereka yang diintegrasikan ke dalam Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Nah, kemudian setelah merayakan penyerahan kedaulatan Indonesia gitu ya, Maluku mengalami krisis politik gitu, dan bentrokan terjadi antara kelompok nasionalis dengan kelompok reaksioner yang tidak setuju dengan Republik Serikat atau RIS gitu ya. Nah, ketika itu juga banyak gitu ya yang ketika itu ada negara Indonesia Timur ya. Nah, mereka juga tidak mau gitu menyatukan diri dengan RIS gitu ya. Ya itu kemudian keadaan semakin memburuk ketika pasukan Westerling memasuki Ambon gitu ya. Nah, keadaan semakin memanas, kemudian pasukan ini didatangkan ke Ambon dalam rangka mendukung rencana Sumokil yang nantinya ia mendirikan RMS gitu ya, untuk membentuk RMS. Kemudian mereka bertindak gitu ya semena-mena sehingga menimbulkan keprihatinan di kalangan kaum nasionalis. Keadaan yang sudah buruk ini ditambah dengan kebencian rakyat Maluku terhadap kekuasaan yang bersandar pada KNIL gitu ya. Nah, jadi kalau saya tidak salah gitu ya, jadi RMS itu nantinya bekerja samanya dengan KNIL, nah, sedangkan yang nasionalis dengan APRIS ya berarti ya. Gitu. Kemudian mengenai pemberontakan Republik Maluku Selatan, yaitu peristiwa terjadinya akan disampaikan oleh Saudari Mita. Silakan Mita. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu peristiwa RMS. Nah, jadi pemberontakan ini didalangi oleh Soumokil, yaitu seorang mantan jaksa agung yang bermaksud untuk melepaskan wilayah Maluku dari NKRI. Nah, Gubernur 9 Serangka yang memiliki anggota pasukan Kenil ini terlebih dahulu melakukan berbagai propaganda. Nah, sebelum memproklamasikan RMS, yang mana ini dilakukan agar wilayah Maluku bisa terlepas dari wilayah NKRI. Di sisi lain, Soumokil telah berhasil meyakinkan masyarakat dan membentuk kekuatan di daerah Maluku Tengah. Nah, dengan didirikannya NKRI, menimbulkan respon dari masyarakat Maluku Selatan pada waktu itu. Soumokil memproklamirkan berdirinya RMS pada tanggal 25 April 1950. Hal ini merupakan bentuk penolakan atas didirikannya NKRI.
Nah, Soumokil tidak setuju dengan penggabungan antara daerah-daerah negara Indonesia Timur dengan wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Dengan mendirikan Republik Maluku Selatan, ia mencoba untuk melepas wilayah Maluku Tengah dari Republik Indonesia. Nah, dengan berdirinya Republik Maluku Selatan ini langsung menimbulkan respon dari pemerintah yang merasa kehadiran RMS bisa menjadi sebuah ancaman bagi keutuhan Republik Indonesia. Nah, maka dari itu pemerintah langsung mengambil beberapa keputusan untuk langkah selanjutnya. Nah, tindakan yang dilakukan pemerintah pada waktu itu dengan cara menempuh jalan damai. Nah, Dr. Jenderal Leimena dikirim oleh pemerintah untuk menyampaikan permintaan berdamai kepada RMS. Nah, tentunya untuk membujuk agar tetap bergabung dengan NKRI. Akan tetapi, langkah pemerintah tersebut ditolak oleh Soumokil. Justru ia malah meminta bantuan, perhatian juga pengakuan dari negara lain, terutama dari Belanda, Amerika Serikat, dan PBB. Nah, dengan ditolaknya mentah-mentah atas ajakan pemerintah kepada RMS untuk berdamai, membuat pemerintah Indonesia ini memutuskan untuk melaksanakan ekspedisi militer. Nah, Kolonel Kawilarang dipilih sebagai pemimpin dalam melaksanakan ekspedisi militer tersebut. Beliau merupakan seorang panglima tentara dan teritorium Indonesia Timur. Ia dirasa mengerti dan paham bagaimana kondisi Indonesia di wilayah timur. Akhirnya, kota Ambon dapat dikuasai pada awal November 1950. Akan tetapi, ketika melakukan perebutan benteng New Victoria, Letnan Kolonel Slamet Riyadi gugur. Namun, perjuangan gerilya kecil-kecil masih berlanjut di Pulau Seram sampai 1962. Nah, setelah itu pada tanggal 12 Desember 1963, Soumokil akhirnya dapat ditangkap dan kemudian dihadapkan pada mahkamah militer di Jakarta. Nah, berdasarkan keputusan mahkamah militer, Soumokil dijatuhi hukuman mati. Nah, setelah RMS mengalami kekalahan di Ambon, serta Soumokil yang telah dijatuhkan hukuman mati, pada akhirnya pemerintah RMS mulai mengungsi dari pulau-pulau yang ditempati sebelumnya dan membuat pemerintahan dalam pengasingan di Belanda. Nah, sebanyak 12.000 tentara Maluku bersama keluarganya berangkat ke Belanda. Pada akhirnya pemberontakan RMS berhasil dihentikan oleh pemerintah Belanda. Nah, di Belanda, para pendukung RMS ini ditempatkan di kem-kem dan perumahan yang terpencil. Mereka juga diisolasi dari masyarakat Belanda pada umumnya. Pemerintah Belanda juga tidak mendukung pemberontakan RMS setelah pemberontakan ini gagal. Akibatnya, beberapa pendukung RMS melakukan tindakan terorisme sebagai bentuk kekecewaan. Nah, sebagai bentuk kekecewaan. Nah, tindak terorisme ini dilakukan pendukung RMS di Belanda, ya seperti percobaan pembunuhan Duta Besar Indonesia pada tahun 1970, terus penyanderaan kereta api, dan penyerangan kedutaan Indonesia pada tahun 1975, terus penyanderaan kereta api dan sekolah dasar pada tahun 1977, penyanderaan di gedung provinsi di Asen pada tahun 1978. Nah, percobaan pembunuhan terhadap duta besar di Indonesia ini sempat memperburuk hubungan Indonesia dengan Belanda. Nah, di Maluku sendiri, gerakan RMS menyebabkan perselisihan antara pendukung RMS dan warga Maluku lain yang menolak RMS dan ingin mempertahankan Maluku sebagai bagian dari Indonesia. Nah, sentimen ini diduga sebagai salah satu penyulut kerusuhan di Maluku pada akhir 1998 dan awal tahun 2000-an. Nah, mungkin hanya itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mita atas penyampaiannya mengenai peristiwa terjadinya pemberontakan Republik Maluku Selatan. Kemudian selanjutnya mengenai pemberontakan Operasi Papua Merdeka, latar belakang peristiwa dan
peristiwa terjadinya akan disampaikan oleh Saudara Arsyad ya. Silakan Arsyad. Iya, OPM bisa dibilang juga organisasi Papua Merdeka, yaitu didirikan pada tahun 65 untuk mengakhiri pemerintahan Provinsi Papua dan Papua Barat yang saat ini di Indonesia. Sebelumnya dikenal sebagai Irian Jaya dan ingin memisahkan diri dari Indonesia. Gerakan ini dinilai separatis dan dilarang oleh Indonesia karena melakukan pemberontakan dan memicu kemerdekaan Papua yang mendapatkan akibat tuduhan pengkhianatan. Sejak awal OPM menempuh jalur dialog diplomatik, melakukan upacara bendera bintang kejora, dan dilakukan aksi militan sebagai bagian dari bentuk konflik Papua. Pendukung secara rutin menampilkan bendera bintang kejora dan simbol lain dari kesatuan Papua seperti lagu kebangsaannya yaitu Hai Tanahku Papua dan lambang negara yang diadopsi pada periode tahun 61 sampai pemerintahan Indonesia dimulai pada Mei tahun 63 di bawah perjanjian New York Agreement. Next coba. Nah, pada 1 Juli tahun 71, Seth Javed Rukum dan Jacob Hendrik Frey mendeklarasikan kemerdekaan Republik Papua Barat dan merancang konstitusinya. Hal tersebut menciptakan perpecahan OPM menjadi 2 faksi. Kepemimpinan Frey dan TPN oleh Rukum, perpecahan ini mempengaruhi kemampuan OPM dalam pasukan tempur yang terpusat. Tahun 75, petinggi privat Indonesia sering menerima surat ancaman dari OPM dan meminta bantuan dalam merencanakan pemberontakan. Perusahaan tersebut menolak bekerja sama dengan OPM dan akhirnya tahun 23 Juli sampai 7 September tahun 77, OPM melancarkan ancaman terhadap Freeport dengan memotong jalur pipa dan bahan bakar, juga memutus kabel listrik dan telepon, membakar gudang, dan meledakkan bom di beberapa fasilitas tambang. Next. Di tahun 82, Dewan Revolusi OPM atau artinya disingkat jadi OPM RC dibentukkan dalam pimpinan Moses Wemore dengan usaha meraih kemerdekaan melalui kampanye diplomasi internasional. Tujuannya untuk mendapatkan pengakuan internasional kepada kemerdekaan Papua Barat melalui forum-forum internasional seperti PBB, Gerakan Non-Blok, Forum Pasifik Selatan, dan ASEAN. Tahun 84, OPM melakukan serangan di Jayapura yang didominasi oleh non-Papua. Serangan tersebut langsung diredam oleh militer Indonesia dengan aksi kontra pemberontakan yang lebih besar. Kegagalan ini menciptakan eksodus pengungsi Papua yang diduga mendapat bantuan dari OPM ke kamp-kamp Papua Nugini. Next. Next, Rel. Udah. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Arsyad. Maaf ini nggak dimasukin semua. Oke, baik teman-teman semua. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dalam video ini dapat menjadi manfaat dan ilmu baru bagi teman-teman semua. Dan kami bertiga memohon maaf bila penyampaian ataupun materi yang kami sampaikan jauh dari sempurna gitu ya. Semoga di kesempatan yang akan datang atau di kesempatan lain kami bisa memperbaikinya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar, di recordnya di stop dulu.